Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Pratiwi dari kelompok 3 Geografi akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi dan konsep pembangunan wilayah berkelanjutan. Pengembangan wilayah merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan yang lebih baik. Sementara pembangunan adalah bukti adanya pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan ditujukan bagaimana pengolahan dan proses pembangunan tersebut. Apabila pembangunan tersebut berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan wilayah juga berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhi sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Boshart dalam buku Ali 2012, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang harus memperhatikan 5 prinsip kriteria. Yang pertama, abiotik lingkungan, yang kedua, biotik lingkungan, yang ketiga, nilai-nilai budaya, yang keempat, sosiologi, dan yang kelima, ekonomi. Pembangunan berkelanjutan didasarkan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat sementara sumber daya alam tetap. Keadaan demikianlah yang membutuhkan strategi pemanfaatan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Konsep pembangunan berkelanjutan didasari oleh 3 unsur, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlu diketahui bahwa ketiga unsur itu bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling mengerti. Menurut Mutu Ali 2012, pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh 5 ide pokok. Yang pertama, proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Proses pembangunan pasti terus berlangsung secara berlanjut dan terus-menerus, yang ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan sumber daya manusia, yang berkembang secara berlanjut pula. Pembangunan saat ini tidak dihindarkan baik pembangunan fisik, sosial maupun ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam memiliki ambang batas. Sumber daya alam yang ada seperti tanah, air, dan udara memiliki batas toleransi maksimum yang digunakan. Semakin tinggi intensitas pembangunan sumber daya alam tersebut dapat menurut kuantitas dan kualitas lingkungan. Ada beberapa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada beberapa. Yang ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah tertentu. Semakin tinggi kualitas lingkungan, semakin tinggi pula mutu lingkungan. Begitu pula sebaliknya, apabila kualitas lingkungan rendah, maka mutunya juga rendah. Yang keempat, memungkinkan pemilihan alternatif. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam ketersediaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sementara pembangunan saat ini masih bergantung pada sumber daya alam. Apabila kualitas dan kuantitas semakin berkurang, dapat mengancam pembangunan, baik untuk saat ini maupun masa depan. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan alternatif sumber daya alam, seperti sumber daya energi terbaru dan terbarukan, mempertahankan daya lingkungan, melakukan pengolahan limbah, menghindari pencemaran, dan lainnya. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan ini mengancam ketersediaan sumber daya alam di masa yang akan datang. Disebut berkelanjutan karena pemanfaatan sumber daya alam tidak ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, tapi juga untuk masa depan. Apabila sumber daya alam tersebut dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan saat ini, maka generasi yang akan datang tidak dapat menikmatinya. Dan Jones Damayanti pada tahun 2010, mereka mengatakan bahwa pembangunan wilayah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang tumbuh dengan mengandalkan pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan pada sektor kehutanan, perikanan, atau pengelolaan wilayah. Dengan demikian, wilayah tentu saja memiliki kompleksitas permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya tersebut. Nah, contohnya kota-kota besar di Indonesia yang perkembangannya sangat cepat di berbagai sektor terutama pembangunan fisik. Namun, perkembangan kota tersebut berdampak pada alih fungsi lahan dari yang pertanian menjadi non-pertanian. Nah, sumber daya yang ada di wilayah tersebut memang menjadi magnet bagi penduduk lain. Namun, sumber daya tersebut akan habis dalam jangka waktu tertentu, terlebih pemanfaatannya yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dengan permasalahan tersebut, harus dilakukan berbagai upaya dalam mengatasinya, yaitu dengan mengembalikan fungsi dan manfaat lingkungan sebagaimana mestinya tanpa mengorbankan
kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut pada saat ini maupun yang akan datang. Apalagi mengingat pembangunan wilayah yang berkelanjutan memiliki makna yang multidimensional. Nah, lalu perlu juga diterapkan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan. Apa sih pembangunan berwawasan lingkungan? Yaitu pembangunan yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan dengan tidak mengubah kualitas, yang bahkan cenderung meningkatkan kualitas lingkungan tersebut. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan dapat terciptanya pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam pembangunan fisik suatu wilayah sudah diatur RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana RTRW ini akan menjelaskan bagaimana sebuah wilayah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Apalagi perlu diingat, penataan ruang itu prinsipnya mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan lahan. Tata ruang ini harus menjaga agar benturan kepentingan tidak terjadi yang nantinya dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Untuk memajukan suatu daerah. Peran daya dukung wilayah pada setiap wilayah yang akan melakukan pembangunan adalah untuk mengetahui batasan maksimal wilayah tersebut terkait dengan kehidupan ekosistem, sehingga diharapkan wilayah tersebut dapat membatasi diri, memperhatikan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem terus terjaga. Oleh karena itu, dengan memperhatikan daya dukung wilayah, maka pembangunan wilayah akan lebih terarah dan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran Pratama dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi geografi, yaitu mengenai daya dukung wilayah dalam pembangunan wilayah. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan baru, terutama pada tekanan penduduk terhadap lahan. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian, fungsi lindung dan sebagainya berubah fungsi menjadi budidaya, dan lahan yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan fungsinya berdasarkan pada daya dukung wilayah. Menurut Muta'ali tahun 2012, daya dukung wilayah terbagi beberapa menjadi bagian, yaitu untuk lahan pertanian, pemukiman, fungsi lindung, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan keempat-empatnya lebih jelas. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan suatu lahan dalam memproduksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah. Dan yang kedua yaitu daya dukung wilayah untuk permukiman. Daya dukung wilayah permukiman adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan untuk pemukiman dalam jumlah yang banyak dan dalam jumlah penduduk tertentu. Dan yang ketiga yaitu daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung adalah kemampuan suatu wilayah dengan berbagai penggunaan lahannya dalam menjaga keseimbangan suatu wilayah tertentu. Dan yang keempat yaitu daya dukung ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan suatu wilayah untuk mendukung kegiatan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.